Welcome to my channel at Dr. Mats. Alhamdulillah, saya doakan sekarang hari ke-14 di minggu akhir, minggu kedua. Saya doakan semoga yang lagi puasa dimudahkan, dilancarkan, dan semoga Allah memberkahi di bulan puasa ini. Perkenalkan, nama saya Dr. Mats. Mungkin yang baru pertama kali, saya adalah dokter kecantikan, dokter anti-aging medicine, dan owner dari Dr. Mats Clinic, Dr. Mats Skincare, dan Forman Skincare. Jadi sebenarnya saya biasanya bahas tentang tips cantik, tips glowing, jerawat. Tapi di video kali ini saya banyak bahas tentang mental health, karena sebenarnya ini adalah salah satu passion saya. Nah, teman-teman yang baru lihat video ini jangan lupa masuk ke playlist dan cek dari day 0 ya, dari day 1. Karena biar teman-teman itu nggak kepotong proses pemahamannya. Karena secara runtut saya jelaskan selama 30 hari ini bagaimana self-healing program. Mungkin ketika teman-teman yang nyasar ke sini, video ini, Anda mungkin saat ini membutuhkan, kok aku sering merasa bersalah, kok perasaan nggak nyaman, kok perasaan kok gini-gini aja hidupnya, kok sudah mendapatkan sesuatu tapi kok merasa perasaan itu nggak puas, nggak nyaman. Mungkin saat ini Anda butuh self-healing program. Program ini didesain bagi Anda untuk bisa menemukan jati diri Anda sendiri. Program ini didesain bagi Anda mungkin saat ini mengalami stres, depresi, berkepanjangan, kronis, dan bahkan denial berkepanjangan. Maksudnya apa, dok? Merasa sangat kuat, merasa sangat mampu, tapi terkadang emosinya tiba-tiba naik turun. Nggak jelas, entah mengapa. Tiba-tiba mood swing, tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa. Itu Anda butuh self-healing. Seperti itu. Nah, sekarang udah video ke-14, saya akan meresum dari minggu kedua ini. Jadi, minggu kedua dari fondasi terapi yang terpenting adalah kebiasaan. Jadi dari day ke-8 saya sudah jelaskan bagaimana kebiasaannya. Kita bagi menjadi 3 part. Part yang pertama adalah pagi atau morning rutin Anda. Part yang kedua adalah siang dan saat Anda menjalani aktivitas sehari-hari. Dan part yang ketiga adalah part penutup pada saat Anda di malam hari. Teman-teman tahu nggak Anda, pada saat Anda mulai pertama kali bangun tidur dan sesaat sebelum tidur, itu adalah dalam kondisi hipnosis. Dalam kondisi Anda masuk dalam gelombang alfa, di mana apapun yang Anda lihat saat itu, informasi tersebut dengan sangat mudah. Karena itu harus hati-hati banget. Saat pertama kali Anda bangun tidur, yang dilihatnya Instagram, gosip, dan lain-lain, harus hati-hati. Karena itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar Anda. Ketika Anda sering setiap hari nontonnya sinetron, drama, coba cek kehidupan Anda jangan-jangan drama. Ketika Anda terlalu sering nonton film action dan lain-lain setiap hari dan masuk jangan-jangan pertempuran dan konflik Anda sehari-hari. Saya selalu percaya bahwa apa yang kita pikirin, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, itulah doa sesungguhnya. Karena saya lagi belajar dari Gus Baraja, bagus, salah satu channelnya itu bagus, bahwa ternyata ada 2 jenis macam doa. Doa formal dan doa non formal. Doa formal itu adalah doa yang kita habis sholat, ya ketika Anda muslim, ketika kita berdoa, ketika di tanah suci, dan lain-lain yang sangat formal. Tapi tahukah Anda, biasanya doa yang paling mudah terwujud adalah doa non formal. Apa itu doa non formal? Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan, dan apa yang Anda lakukan setiap hari. Karena itu menunjukkan bagaimana cara Anda berdoa. Pada saat Anda setiap hari penuh syukur, sudah pasti, sudah otomatis Anda akan menarik hal-hal yang membawa kesyukuran. Demikian sebaliknya, pada saat Anda dalam kehidupan kok membawa hal kok sedih, melodrama, jangan-jangan selama ini setiap hari apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda lakukan, itu adalah membawa hal tersebut. Harus hati-hati. Karena itu, ketika Anda melihat channel ini adalah sungguh channel yang tepat bagi Anda yang saat ini merasa terluka-luka batin. Karena prinsip dasarnya adalah Anda tidak akan pernah bisa sukses mendapatkan apa yang Anda inginkan saat Anda masih membawa luka batin Anda selama ini. Oke, lanjut ya. Di sini adalah video resume, video dari menggabungkan dalam minggu kedua ini. Di video minggu kedua ini, fokusnya adalah kepada kebiasaan. Kebiasaan pagi. Ayo, masih ingat apa yang dilakukan? Pada saat bangun pertama kali, ya Anda harus melakukan silence. Yang lagi muslim, Anda berdoa. Silence, benar-benar berdoa. Apa yang benar-benar Anda rasakan, dan ucapkan rasa syukur. Ingat, kualitas hidupmu tergantung dari kualitas syukurmu. Kualitas hidupmu tergantung dari kualitas syukurmu. Kebayang nggak sih?
Kalau setiap hari kita itu bawa rasa nggak syukur, kita bawa rasa kufur nikmat, kita bawa rasa kesel, emosi, percayalah, hidup Anda pun akan seperti itu. Hati-hati bagaimana Anda menjalani hidup. Pada saat kita mungkin menjalani hidup penuh dengan konflik, ternyata kitalah yang menarik semua konflik tersebut. Jadi, namun hidup adalah pilihan ya. Ada beberapa orang yang dia memilih hidup dengan konflik karena itu bisa mendatangkan duit, dan kalau nggak konflik nggak rame, yes, that's a choice. Tapi kalau saya lebih milih peaceful, karena bagiku yang penting dalam menjalani hidup itu bagaimana kita mencari banyak teman, kemudian kita mendapatkan sebuah kebaikan yang kita lakukan. Oke, lanjut lagi ya. Jadi pagi-pagi pertama adalah dengan silence, Anda melakukan ibadah. Teman-teman bisa melakukan meditasi di situ. Masukkan afirmasi positif. Yang kedua adalah afirmasi. Melakukan afirmasi positif setiap pagi. Apa yang Anda inginkan? Saya adalah magnet uang. Saya adalah manusia yang terbaik. Terus seperti itu. Ya, lakukan afirmasi tersebut. Kemudian sambil jalan Anda melakukan visualisasi. SAFERS kan ya, SAFV. Kemudian setelah itu Anda mulai bergerak, exercise. Kemudian setelah itu setelah exercise, Anda mulai membaca buku dan membuat jurnal syukur di pagi ini. Dan percayalah, pada saat Anda melakukan di pagi itu, maka pagi Anda akan sungguh luar biasa dibandingkan dengan pagi-pagi sebelumnya. Kemudian setelah itu Anda mulai mandi. Kalau saya biasanya pada saat mandi pun saya mulai membayangkan masukkan afirmasi positif, karena terutama pada saat kita mandi biasanya itu adalah dalam kondisi kita hipnosis dan kondisi kita paling kreatif. Kemudian jangan lupa sedekah pagi, dan pada saat Anda mulai kerja dan mulai keluar rumah, maka doakanlah minimal 10 orang pada setiap perjalanan Anda. Kemudian mulai pada fase sesi siangnya, pada saat siangnya adalah bawalah rasa syukur pada Anda dalam setiap hari. Ya kan, saya praktek, misalkan pasnya lagi sedikit nggak apa-apa, kita bawa rasa syukur. Ketika Anda mungkin saat ini kondisi lagi berat, tetap bawa rasa syukur itu sepanjang hari Anda. Dan di akhir hari, pada saat malam harinya, Anda melakukan teknik namanya forgiveness. Sambil sholat, Anda mulai memaafkan. Saya maafkan semua orang-orang yang telah berbuat jahat kepada saya. Saya maafkan kepada semua orang yang telah mungkin saya benci dan lain-lain. Maafkan seluruh orang-orang yang muncul dalam lintasan pikiran Anda. Dan yang terakhir adalah Anda melakukan teknik EFT seperti saya bilang. Dan Anda lakukan sesuai dengan permasalahan yang kemarin kita sudah listing. Kemarin sudah jelaskan ada 20 minimal masalah yang sudah Anda listing, dan Anda mulai cleansing setiap hari dengan cara buat dulu skala masalahnya. Contoh skalanya lagi 8 nih. Kemudian Anda melakukan tapping, ya kan, turunkan sampai di bawah 5 terus menerus, bahkan kalau misalkan bagus turunkan sampai di level 0. Lakukan terus menerus, percayalah selama 30 hari maka keajaiban yang akan terjadi dalam hidup kita. Inilah yang saya sebut dengan PPP, Peaceful Prosedur Protokol, yaitu adalah prosedur untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan yang bisa Anda lakukan setiap hari. Oke, gimana? Belum hari ke-30 aja, saya yakin kalau teman-teman mengerjakan hal ini, pasti sudah akan mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa. Benar kan? Salam saya Dr. Matt, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.